Bismillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fal musyahiduna wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Asyru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna'i li Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Wal ana nasyur'u fi raqizati ats-tsaminah. Kita sekarang masuk ke pilar yang ke-8, yaitu adalah buzlu an-nushi wat tawjih. Buzlun ya artinya mengorbankan, ya berjuang, an-nushu memberikan nasihat dan bimbingan, taujih. Jadi orang tua harus berjuang dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin, memberikan nasihatnya, memberikan bimbingannya kepada anak. Taib. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa aidan min rakaizi tarbiyatil abna'i al-azimah. Dan di antara juga ya pilar yang penting, yang sangat agung, yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua, yaitu adalah al-mudawamatu ala nushi wat taujih. Rutin ya memberikan nasihat dan bimbingan, rutin, mudawamah. Ya walaupun sedikit, setiap hari ada nasihat yang masuk kepada anaknya. Ya rutin. Tidak mesti banyak, tapi yang penting rutin. Ya. Bahkan terkadang yang sedikit ya rutin itu lebih mengena daripada banyak, malah justru ya tidak ngena di jiwa anak ya. Mungkin bahkan anak itu kan bosan juga kalau dinasihati terus ya. Jadi melihat kondisinya, melihat kondisi anak, kapan pasnya diberikan nasihat. Ya mungkin setelah akan tidur ya, kemudian ketika anak itu lagi down ya, kemudian dinasihati ya, dimotivasi, insyaallah akan bangkit. Ya. Kita lanjutkan. La siyama ila ma'alil umur. Ya, artinya adalah terutama nasihatnya itu yang mengarah kepada perkara-perkara yang tinggi. Bukan perkara ecek-ecek atau perkara receh. Makarimil akhlak. Nasihatnya berkaitan dengan apa? Dengan akhlak. Ya. Bisa dimulai bad'an bita'alimi al-aqaidi ad-diniyah. Artinya apa? Ya hendaknya orang tua, ya para pendidik juga, itu memulai nasihat-nasihatnya dengan mengajarkan yang sifatnya akidah. Akidah. Ya karena kalau misalkan akidah sudah bagus, insya Allah depan belakang anak itu akan sama. Baik depan orang tua, belakang orang tua. Kemudian setelah akidah apa? Wa faraidi al-islami wa arkani. Kemudian juga menasihatkan, memberikan bimbingan tentang kewajiban-kewajiban dalam agama Islam dan rukun-rukunnya, seperti sholat, ya sholat wajib, puasa, zakat, ya. Wasairil awamiri asy-syar'iyyah, dan seluruh perintah-perintah agama yang lainnya. Sekali lagi bertahap ya. Tidak langsung bertahap. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang kita tahu fokus awal-awal dakwahnya di Mekah itu adalah tentang tauhid, akidah, yang menyuruh kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Begitu juga wakada 'inda zajar wa tahdzir. Ya begitu juga orang tua hendaknya berusaha sekali semaksimal mungkin ya memberikan bimbingan terkait hal-hal yang tercela. Ya bukan agar anak itu berbuat jelek atau berbuat tidak baik, tapi memberikan waspada nih, hal ini tuh nggak baik ya. Yabda'u bil kabair minadz-dzunubi wal atham. Ya bisa dimulai dengan apa? Memulai dari memberikan bimbingan, memberikan pengetahuan ilmu tentang apa? Dosa-dosa besar. Ya. Kemudian setelah itu wasairil manahi asy-syar'iyyah, juga memberikan bimbingan tentang semua larangan-larangan di dalam agama. Iya.
Mungkin bisa kita sebutkan 7 dosa besar yang membinasakan. Ada kesyirikan, ada sihir, ya, ada riba. Kemudian juga kita akan beritahu kepada anak tentang apa contohnya yang dilarang oleh agama, seperti mungkin cara berpakaian, tidak boleh mengikuti pakaiannya orang-orang kafir. Potongan rambut juga tidak boleh mengikuti orang-orang kafir, ya, dan orang-orang fasik. Ya. Fahadhil umur yajibu an yakuna laha an-nasibul akbar minat tawjih wan nushi. Ya, perkara-perkara yang disebutkan tadi itu hendaknya memiliki porsi yang besar. Ya, memiliki porsi yang besar untuk disampaikan. Artinya sering apa? Sering diberi nasihat yang seperti ini, yang berkaitan dengan larangan, perintah. Ya, terutama tadi masalah akidah. Ya. Wa ba'daha yaltafitu al-walidu wal-walidatu. Kemudian setelah itu apa? Ya, orang tua berpaling ke materi yang lain atau perkara-perkara yang lain, ila ghairiha minal umur, ya, allati yasluhu biha halu abnaihim. Ya. Kemudian setelah hal-hal yang tadi berkaitan dengan agama disampaikan, diajarkan, kemudian berpaling ke masalah yang memperbaiki kehidupan si anak, memperbaiki keadaan si anak ya dalam masalah dunia, fid dunya. Minal mat'am, ya, seperti apa, makanan, ya, wal malbas, pakaian dan selainnya. Ya. Diajarkan pakaian yang tidak boleh tasyabbuh, ya, pakaian yang tidak boleh bergambar ada makhluk bernyawa-nya. Kita cari makanan yang halal, bagaimana tata cara makan, bagaimana makan yang benar, tidak boleh berlebihan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kita akan masuk wa minal wasaya al-balighah an-nafi'ah al-musaddadah. Ya. Di antara wasiat-wasiat, nasihat yang baik, yang sangat indah, yang lurus, yang sangat bermanfaat, yang mungkin perlu kita tiru, ya, seperti ini. Ma dzakarahullahu azza wa jalla fi kitabihi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, tentang wasiat-wasiat ini dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kisahnya Luqman Al-Hakim. Hinama, ya, dimana wa'aza ibnahu, dimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan pelajaran kepada anaknya. Fi surati Luqman, di surat apa? Surat Luqman. Ya, haitsu bada'a ma'ahu bitauhid. Yang dimana Luqman tidak langsung menyuruh untuk sholat, tetapi apa? Memulai dengan tauhid, mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana si anak itu agar mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Wasanna bil amri bibirhil walidain. Kemudian perkara yang kedua, ya, itu adalah agar si anak itu berbakti kepada orang tuanya. Ya. Wa ba'daha nabbahu ala ihatatillahi azza wa jalla bi khalqih. Artinya itu adalah kemudian memberikan pelajaran, memberikan ilmu, mengajarkan kepadanya tentang akan kekuasaan Allah atas makhluknya. Ya, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya. Ya. Di mana saja mereka berada. Wa fi dzalik, ya, di dalam nasihat tersebut terkandung apa? Isyaratun lidorurati muraqabatillahi azza wa jalla fi jami'i af'alihi. Ya. Di mana nasihat tersebut mengandung isyarat akan urgensinya, penting sekali, butuhnya manusia kepada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla fi jami'i, ya, dalam semua gerak-geriknya, ya, dalam semua perbuatannya. Tsumma hassahu 'ala iqamatis shalah. Kemudian Luqman memotivasi, mengajarkan anaknya untuk menegakkan salat. Ya, allati hiya a'zamul a'mali al-badaniyah, yang dimana salat itu merupakan, ya,
perbuatan atau amal badan yang paling utama. Wa khatama wasiyatahu, ya, kemudian Luqman menutup wasiatnya, menutup nasihatnya, bitanbihihi ala jumlatin, ya, dengan apa? Dengan menyebutkan secara singkat, secara global, yaitu tentang apa? Tentang ketinggian akhlak dan perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang agung, bukan perkara-perkara yang receh dan ringan. Ya, kita akan sebutkan insyaallah di pertemuan akan datang isi dari ayat atau isi dari surat Luqman tersebut yang hendaknya kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan demikian, ya, kita ada wawasan bagi kita, dan ya kita pun tahu mengetahui trik dan bagaimana anak kita itu bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi anak yang bertakwa dan soleh. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.